Assalamualaikum Adel. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Cuman lagi sedih. Kenapa sedih? Ya lagi ada masalah Bu sama temannya. Oh, lagi ada masalah sama teman. Ya, gini Ibu mau ceritakan nih. Nah, Allah itu menciptakan kita di dunia ini itu pasti nanti akan diberi ujian ya. Salah satu ujiannya yaitu tadi mungkin berantem dengan teman, kemudian dikasih musibah, dikasih cobaan sakit, kasih kelaparan dan sebagainya. Itu Allah sudah menerangkan dalam Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita menghadapi ujian itu? Yaitu dengan sabar. Sabar. Iya, Sabar dengan itu sabar. apa sih, Bu? Sabar. Sabar adalah keteguhan hati dalam menghadapi berbagai ujian, cobaan dengan tetap teguh terhadap pendirian, yaitu keimanan kita kepada Allah, dan dengan terus mengharap ridho atau rahmat dari Allah. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah sudah menjelaskan kalau ada masalah, kata Allah dalam surat tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah, Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu punya masalah, kata Allah, mintalah tolong kepadaku dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Itu. Jadi kalau kita punya masalah, kita harus sabar. Sabar itu ada berapa macam sih Bu? Nah, sabar sendiri itu ada 3 macam, Del. Yang tadi yang sudah dijelaskan itu sabar dalam pengertian umum, sabar dalam menghadapi ujian, cobaan dan masalah. Yang kedua adalah sabar dalam menghadapi atau menjalankan ketaatan. Sabar dalam menjalankan ketaatan itu juga kita harus sabar menghadapinya, menjalankannya. Contoh, menjalankan sholat itu harus sabar, perlu kesabaran. Kemudian menjalankan puasa itu juga perlu kesabaran. Seperti sekarang ini sedang dalam bulan puasa. Kalau tanpa kesabaran, puasa kita pasti akan batal, karena puasa adalah menahan haus dan lapar. Itu kan perlu kesabaran ya. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Dalam menjauhkan maksiat itu juga harus sabar, menjauhi dosa-dosa. Kalau ada teman kita contohnya sedang ngerumpi, kita sabar enggak ikut ngerumpi atau malah menjauh? Itu namanya perlu kesabaran. Dalam hati kita pasti ingin ikut gabung ngerumpi, tapi kalau itu dilarang oleh Allah, maka kita sabar untuk menahan diri tidak ikut bergabung untuk ngerumpi tadi. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian, cobaan dan musibah. Seperti contoh, kita diuji oleh Allah, orang-orang yang kita sayangi meninggal ya, seperti contoh ibu kita, ayah, adik dan suami. Nah, Allah itu akan menguji itu semuanya, bagaimana kita menghadapinya, yaitu harus dengan sabar dan sholat. Itulah yang dimaksud dengan sabar.
Karena Allah sudah berjanji bagi orang-orang yang sabar akan mendapat pahala yang begitu besar dari Allah, yaitu sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala bagi mereka yang bersabar. Jadi pahalanya itu sangat luar biasa bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, dan menjalankan ketaatan tadi, dan juga menjauhi segala maksiat. Nah, kesimpulannya, sabar itu adalah akhlak yang mulia, ya, yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Karena dengan sabar itu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mendapat pahala yang tak terbatas dari Allah. Kapan itu kira-kira pahala didapat itu kita peroleh? Tahu nggak deh kapan Nggak pahala tahu, Bu. sabar itu kita lihat? Nggak tahu. Nah, nanti Allah akan memberikan pahala sabar itu waktu nanti di hari akhir, yaitu pahalanya surga. Itulah buah dari kesabaran. Kalau orang diuji kemudian sabar, orang menjalankan ketaatan sabar, orang menjauhi kemaksiatan sabar, pahalanya adalah surga yang tak terbatas luasnya, kata Allah, seluas langit dan bumi. Sudah mengerti sekarang? Sudah, Bu. Nah, makanya kalau ada masalah nggak usah sedih, ya, sedih wajar, tapi hanya sebentar, kemudian kembalikan semuanya kepada Allah, karena semua masalah datangnya dari Allah dan akan kita kembalikan kepada Allah juga untuk minta pertolongan. Nah, semoga obrolan kita ini membawa manfaat kepada kita sendiri khususnya dan kepada anak-anakku yang di rumah.